Yu Chan tersenyum serasa tidak terjadi masalah dengan mereka. Banyak orang kagum melihat Yu Chan. Chaner adalah Dewi Bulan dunia ini. Dia berkilau dan cemerlang, pancarannya menyinari dunia ini. Kata penyihir, mereka juga kagum kepada penyihir. Ia tidak kalah dengan Yu Chan. Batu kecil, kamu sudah disalahpahami begitu lama dan dijadikan kambing hitam untuk waktu yang lama. Bukankah kamu merasa agak sengsara? Tanya penyihir. Mereka tahu Yu Chan dan penyihir tidak pernah akur. Si Hao menghela nafas dan berkata, aku juga tidak berdaya, desas-desus itu sangat kejam, dan saya benar-benar takut semua orang di sini akan bergabung untuk meminta peri dari saya. Untungnya, semuanya sudah di masa lalu. Penyihir itu tersenyum sangat manis. Dia melihat tubuh utama Yu Chan dengan bahagia. Si Hao sangat melirik Yu Chan. Yu Chan masih sangat tenang melihat mereka berdua sambil memainkan sitar. Musik ini selaras dengan Dao. Saya telah memperoleh sedikit dari pengalaman ini, dan memahami beberapa bagian yang tidak jelas dari kultivasi saya. Seseorang menghela nafas kagum. Inilah arti sebenarnya dari pertemuan itu, untuk saling belajar dan maju di jalur kultivasi kita, Xuan Ming berkata dalam pujian. Kemudian, semua orang mulai mendiskusikan wawasan kultivasi mereka dan mengobrol tentang pertanyaan sulit yang mereka hadapi saat berkultivasi teknik yang berharga. Setiap orang memperoleh beberapa manfaat, sementara Si Hao mendapat wawasan tentang alam yang lebih tinggi dalam simbol dari Bigu. Mereka membicarakan jalan menuju puncak kultivasi. Si Hao merasa seperti telah mengabaikan beberapa hal. Dengan hanya berfokus pada teknik berharga tertinggi seperti teknik Kun Peng, dia mengabaikan yang lainnya. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan banyak jenis tulang yang dilambangkan, jadi ada transformasi tanpa akhir secara alami dan misteri mendalam yang tak ada habisnya. Sementara itu, Kun Peng, Punix sejati, dan lainnya adalah orang-orang terkenal yang berdiri di puncak, itu dapat digunakan untuk membuat jalan mereka sendiri. Sejauh mana setelah tulang ratusan ras dipelajari, seseorang dapat membentuk jalur Dao yang unik, contohnya tubuh Zhang Enam Emas Sekte Barat dikembangkan setelah mempelajari kera vajra, semut gunung, anggur perak, dan makhluk lain yang tidak dapat dianggap terlalu kuat. Lan Yu, Sui Yu, Hong Huang dan yang lainnya semuanya sangat cantik dan menakjubkan. Ketika mereka mengobrol dengan Si Hao di sini, itu secara alami menarik beberapa tatapan. Kakak Yu Chan, kudengar kau cukup peduli dengan teknik berharga Punix yang sebenarnya. Mengapa kita tidak bertukar beberapa wawasan kita? Kata Hong Huang. Lan Yu juga memasukkan penyihir ke dalam kelompok mereka. Kakak perempuan Yu Chan, sepertinya kamu kembali ke alam yang lebih tinggi. Anda benar-benar keindahan terbesar di wilayah timur. Hong Huang menghela nafas kagum. Yang mulia jelas merupakan salah satu keindahan terbesar di Laut Kun. Lan Yu juga memuji penyihir. Si Hao berjalan mendekat dan dengan sungguh-sungguh mencari bimbingan dari Yu Chan dan Hong Huang mengenai teknik berharga Punix yang sebenarnya, membuat Hong Huang terkejut. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran antara para raksasa berakhir. Akhirnya, Si Hao tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya kepada semua orang. Ketika kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi sunyi. Kami masih belum tahu. Rumor mengatakan bahwa mereka bertarung dalam kekacauan utama, kata Sui Yu. Pertempuran antara raksasa adalah sesuatu yang sebaiknya tidak kita bicarakan, Xuan Ming mengangguk. Mereka semua merasa agak takut. Saudara Si khawatir tentang pagoda tulang itu, apakah saya benar, kata Yu Chan. Pagoda itu sudah selesai. Rumor mengatakan bahwa pertarungan menghasilkan pintu masuknya melalui gerbang primordial. Itu tidak ada lagi di dunia ini, kata seseorang. Ini adalah pria yang sangat tampan dengan kulit putih, tetapi temperamen yang agak jahat. Ia berkata, Yue Chan, aku mendengar bahwa orang yang lebih rendah ini dan dirimu sendiri tidak akur dan bahkan ada perselisihan. Bahkan ada beberapa rumor tentang dia menahanmu. Aku akan membunuhnya di tempatmu hari ini. Kabut hitam di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat, menyebarkan aura mematikan. Ini adalah seseorang yang berurusan dengan sisi gelap, yaitu dari dunia bawah. Hal macam apa ini? Si Hao dengan tenang bertanya. Kekuatan orang yang lebih rendah sepertimu tidak buruk, tapi nasibmu tidak terlalu bagus. Saya menemukan bahwa Anda agak tidak sedap dipandang di mata saya, jadi saya ingin membunuh Anda. Seorang individu dunia bawah terbentuk dari perkawinan antara keberadaan dunia luar dengan mayat yang telah mengembangkan kecerdasan sehingga memiliki energi yin bawaan. Mereka semua sangat kuat. Begitulah cara saya akan bertindak. Aku akan membunuhmu di sini.
Bisakah kamu bahkan membela dirimu sendiri? Kata pemuda dunia bawah melengkung ke atas menjadi seringai. Dia bertindak lebih dan lebih sombong. Dunia bawah benar-benar mengulurkan tangan mereka terlalu jauh. Dia masih membawa sebagian dari darah gunung abadi di dalam dirinya, jadi kamu tidak perlu berurusan dengannya. Di tepi cakrawala, 5 awan warna-warni unsur muncul. Pakar muda lainnya bergegas. Dia mengenakan armor pertempuran 5 elemen yang berputar-putar dengan energi dari 5 fase. Ini adalah individu alam lain yang sangat kuat yang bergegas mendekat. Pemuda dunia bawah tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Dia jelas-jelas menjungkir balikan gunung abadi Anda, namun Anda masih mengatakan dia adalah salah satu dari kalian. Dia bersalah, itulah sebabnya saya akan menangkapnya dan membawanya ke alam yang lebih tinggi untuk menanganinya, kata pakar muda yang mengenakan baju besi 5 elemen. Kalian palsu. Saya akan langsung menyatakan bahwa saya membunuhnya untuk merebut tulang surgawinya. Sementara itu, kamu dengan munafik menggunakan alasan berasal dari klan yang sama untuk menghukumnya, tapi pada akhirnya bukankah kita sama, pemuda dunia bawah mencibir. Itu bukan urusan bumi dunia bawah Anda, kata pemuda 5 energi elemen yang lain, tiba-tiba ada seorang ahli yang menakutkan di sisinya. Karena saya mengatakan bahwa saya akan membunuhnya untuk mengambil tulang surgawinya, saya secara alami tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Pemuda dunia bawah tertawa dingin, sosok yang tidak jelas muncul dari kabut hitam di belakangnya. Itu adalah kerangka berbentuk manusia dengan sepasang sayap di belakangnya. Mereka jelas adalah senior dari individu-individu ini. Dunia bawah bumi dan gunung abadi sangat bertentangan satu sama lain saat mereka berdiri dalam konfrontasi. Kerangka tulang dengan sayapnya membawa aura kematian, ia menyalakan api surgawi hitam, jadi bisa dianggap sebagai dewa. Jangan menghalangi jalanku, atau aku mungkin akan melenyapkanmu secara tidak sengaja. Akan terlambat untuk menyesalinya kalau begitu, kata pemuda dunia bawah itu, dia memiliki kepercayaan pada dukungannya. Dengan dewa di sisinya, dia secara alami bisa menekan segalanya dan bergerak tanpa hambatan di dunia ini. Saya sudah mengatakan bahwa darah klan saya mengalir melalui tubuhnya. Terlepas dari apakah itu untuk membunuh atau menghukum, itu bukan terserah Anda. Dia akan mengikutiku, kata pakar muda dari gunung abadi alam yang lebih tinggi mencela, ia dibungkus api 5 warna. Setelah ahli seperti ini mengambil tindakan, itu akan menjadi masalah serius. Meskipun kedua pihak ini saling bertentangan dengan agak keras, masih ada beberapa kekhawatiran bersama. Jika kamu tidak mundur sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan, pemuda ras dunia bawah berteriak. Kalau begitu datang saja dan coba aku, pemuda gunung abadi tidak mau mundur. Pemuda ras dunia bawah mengeluarkan energi yin, kerangka itu segera bergerak. Kabut hitam menyebar keluar dan api dunia bawah melonjak. Api surgawinya sangat dingin dan tidak panas. Di sisi lain, ahli yang terbungkus dalam api 5 warna menekan ke depan untuk menghentikan dewa bumi dunia bawah. 5 elemen api terbakar. Kerangka itu membuka mulutnya, melepaskan bola api dunia bawah. Dewa di sisi lain mengulurkan telapak tangan, itu melepaskan sebuah piringan kecil berwarna perak muncul dan perlahan bergerak, secara tak terduga menyebarkan api dunia bawah dan menghapusnya dari tempat ini. Kerangka hitam mengangkat tongkat sihir emas memunculkan petir berwarna darah. Gunung abadi menggunakan piringannya untuk memblokir. Tongkat sihir emas bertabrakan dengan piringan perak itu, menyebabkan gelombang kejut. Untungnya, mereka bertarung di langit, atau wilayah pegunungan ini tidak akan ada lagi. Di belakang kerangka itu, lautan tulang putih yang luas muncul. Mereka terdiri dari kerangka dari semua jenis ras, dan banyak dari kerangka orang mati ini dihidupkan kembali. Ini adalah domain yang telah dipanggil. Dewa Gunung Abadi mulai melantunkan kitab suci, membentuk jenis lain dari domain. Cahaya api melonjak dan magma bergolak. Itu mengalir ke depan untuk memurnikan domain kematian. Situasimu sepertinya tidak sebagus itu. Apa yang akan kamu lakukan? Penyihir itu tersenyum jelas lari, si Hao berbicara dengan percaya diri. Dia tidak terlihat malu sama sekali. Dia melihat sekeliling dan bersiap untuk melarikan diri. Semua orang di sekitarnya tercengang. Dia sangat percaya diri bahkan ketika melarikan diri, seberapa memalukan itu. Anda adalah kaisar manusia yang mulia, namun Anda tidak akan bertarung dan malah memilih untuk lari, penyihir itu bertanya. Lalu kenapa kamu tidak meminjamkan manik penekan dewamu kepadaku dan melihat apakah itu membuat kekuatanku cukup besar untuk membunuh mereka semua, kata si Hao.
Penyihir itu mengangguk dan berkata, kamu ada benarnya. Saya ingin menguji seberapa kuat itu sebenarnya dari tingkat kekuatan terendah hingga tertinggi. Jadi bagaimana kalau kita mulai dengan Anda, namun musuhnya sekarang ada di sini yaitu Yu Chan. Tidak baik. Mungkinkah Sekte Mending Surga mengirim dewa juga? Penyihir itu mulai bergerak, Si Hao berlari dan berkata, Kaisar ini sedang berlari. Di ujung cakrawala, seorang wanita berpakaian hitam muncul sambil tersenyum, dia berkata, kamu tidak bisa pergi, saya mendengar kekuatan magis batu kecil itu luar biasa dan teknik Anda yang berharga sangat menakjubkan, jadi saya datang ke sini untuk secara khusus mendapatkan beberapa wawasan dan mengambil tulang surga itu untuk melihatnya. Ada bunga matahari hitam di belakangnya. Bunga itu seperti matahari hitam dengan nyala api surgawi, ia bersama ahli. Jenis tanaman yang menyalakan api surgawinya. Si Hao bingung dan berkata, apakah Anda memiliki semacam dendam terhadap saya? Perempuan itu menggelengkan kepalanya, dia berkata, namun, saya mengagumi teknik berharga Anda dan ingin melihatnya, jadi saya perlu meminjam tulang berharga Anda, ia adalah seseorang dari Taman Bunga Matahari Iblis. Itu adalah sepotong tanah iblis di alam yang lebih tinggi dengan bunga matahari iblis seperti matahari yang tumbuh di mana-mana. Keberadaan ini penuh dengan sifat iblis. Aku mengagumi kepalamu. Bisakah Anda menghapusnya dan menyerahkannya kepada saya? Si Hao bertanya, kamu tidak memiliki kekuatan. Wanita itu tersenyum seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Ahli di belakangnya akan mengambil tindakan terhadap Si Hao. Si Hao awalnya ingin melarikan diri, namun sekarang ia akan melawan. Dewa yang lain juga berhenti sejenak. Taman Bunga Matahari Iblis, dunia bawah bumi, gunung abadi, mereka semua ingin mendapatkan Si Hao, bahkan ada orang lain yang menghubungi klannya. Beberapa orang ingin mengikat Si Hao, misalnya Sui Yue, Hong Huang, dan yang lainnya, menyuruhnya memasuki sekte mereka karena dia memiliki tulang makhluk tertinggi. Dia bisa bangkit di alam yang lebih tinggi dan memandang rendah suatu wilayah, namun orang lain hanya ingin mendapatkan tulangnya dengan cara membunuhnya. Kamu dipanggil apa lagi? Jika Anda tidak ingin terlalu menderita, maka berjalanlah sendiri, kata pemuda dunia bawah. Apakah aku harus pergi hanya karena kamu menyuruhku? Saya merasa Anda harus merangkak sebagai gantinya, kata Si Hao. Pemuda itu marah dan berkata, bawa dia kemari. Saya akan berurusan dengan dia secara pribadi dan mencungkil tulangnya. Semua orang terkejut bahwa kerangka itu adalah pelayan surgawinya. Anak muda yang mengenakan baju besi 5 elemen berbicara dan meminta dewa di belakangnya untuk mengambil tindakan. Kami bertiga tidak perlu mengangkat senjata dan malah bisa duduk untuk membahas ini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk merebut tulang surgawi di dalam dirinya? Wanita Taman Bunga Matahari Iblis tersenyum. Pada saat yang sama, dia meminta tanaman menakutkan di belakangnya untuk bersiap beraksi. Kau tahu, kalian semua benar-benar memperlakukanku seperti hidangan di atas piring. Kalian hanya mengandalkan orang lain. Jika Anda memiliki keterampilan, maka datanglah sendiri. Aku bisa mengalahkan kalian bertiga dengan satu tangan, kata Si Hao. Meskipun orang yang lebih rendah sepertimu tidak biasa, jika saya ingin merebut tulang Anda, saya dapat meminta orang lain melakukannya. Aku bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk membunuhmu. Pemuda dunia bawah dengan dingin berbicara, sementara wanita dari Taman Bunga Matahari Iblis juga bersemangat. Kami juga ingin melihat tulang surgawi. Tepat pada saat ini, fluktuasi muncul di langit yang jauh. Beberapa sosok lain terbang. Ada orang-orang yang memanggil para ahli tingkat tinggi dari ras mereka seperti yang diharapkan. Mereka juga ingin mendapat bagian dari harta rampasan itu. Si Hao tertawa acuh tak acuh dan berkata, aku juga tidak sabar. Kalian datang nanti, jadi tunggu sebentar di samping dulu. Setelah itu ia lari ke langit, yang lain segera mengejarnya. Si Hao tiba-tiba berhenti bergerak, dan kemudian dia menunjuk ke arah kerangka, dewa yang dibungkus dengan esensi spiritual 5 fase, dan bunga matahari hitam satu demi satu. Kunci, kunci, kunci. 3 ahli dengan nyala api surgawi mereka terkunci di luar angkasa, tidak bisa bergerak. Si Hao segera memukulnya dengan keras membuat semuanya terlempar. Dewa penipuan, hanya menyalakan api surgawi mereka, namun mereka masih berani menyebut diri mereka dewa. Semua dewa palsu, Si Hao bergumam. Si Hao mengaktifkan tulang surgawinya sendiri dan menunjukkan tekniknya yang berharga. Pada saat itu, dia melakukan serangan yang tidak membedakan targetnya. Itu mengelilingi wanita berpakaian hitam itu, ahli muda dunia bawah, dan pemuda yang mengenakan armor 5 elemen.
Ketiganya, ari tubuh aslinya. Si Hao membawanya di tangannya dengan bahagia, dia mengeluarkan biji bunga matahari dengan cara yang menyenangkan. Para wanita bangsawan dan pemuda tampan semuanya terdiam. Hanya para jenius muda dari 8 wilayah, seperti Nona Qian, Zhang Enam, dan yang lainnya mengerti apa yang sedang terjadi. Segera setelah itu, segenggam biji bunga matahari muncul di tangan si Hao, dia segera membuka mulutnya untuk menggigitnya. Setelah memakan bijinya, dia langsung berteriak keheranan. Dia memiliki ekspresi gembira karena itu lesat. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun wanita berpakaian hitam telah kembali ke bentuk aslinya, dia masih bisa menangis. Aku akan membunuhmu, wanita berpakaian hitam itu menjadi gila karena marah. Namun kultivasinya disegel. Pada saat ini, si Hao mengalami perasaan yang luar biasa. Biji bunga matahari itu mengandung kekuatan surgawi yang besar. Jika esensi spiritual seseorang habis, 3 atau 4 dari mereka dapat dengan cepat mengisinya kembali. Wanita ingin mengancam bahwa taman bunga matahari iblis akan membunuhnya. Si Hao melemparkan wanita berpakaian hitam itu dan bergegas ke surga menuju tangkai bunga matahari iblis yang telah menyalakan api surgawinya. Aura keberadaan ini sangat mencengangkan. Apa yang kamu coba lakukan? Bunga matahari iblis itu ngeri. Si Hao menatapnya, aku bisa tahu hanya dengan melihat bahwa kamu sangat lesat. Si Hao melompat ke arah bunga matahari dengan cepat ke arah biji matahari. Semuanya dikumpulkan ke dalam kuali giok. Semua orang menjadi tercengang. Taman bunga matahari iblis adalah salah satu bumi iblis dari alam yang lebih tinggi. Mereka adalah penguasa tipe tanaman di suatu daerah. Si Hao sangat puas. Dia berbalik dan melihat sosok-sosok lain di kehampaan. Dia segera melihat ahli jenis tanaman lain, dan matanya langsung bersinar melihat pohon anggur.